Pulau Sarapocadi part 2, lanjutan dari videoku yang lalu di Pulau Sarapocadi. Assalamualaikum, hai agak karibata maneng. Semoga sehat selalu Ki, diberikan kemudahan segala urusan dan diberikan rezeki dari arah mana saja, amin. Yang masih penasaran tentang Pulau Sarapocadi, silahkan dinonton videoku ini nah teman-teman. Yang lalu itu videoku dimulai perjalanan kami dari dermaga di Pulau Sarapolompo menuju ke sini di dermaganya Pulau Sarapocadi nah teman-teman. Nah di sini kami sudah sampai di dermaganya Pulau Sarapocadi. Kita masuk ke dalam pulau ini. Pulau ini bersatu dengan Pulau Sarapolompo dalam satu desa, yaitu Desa Materolangi. Jumlah rumah di pulau ini kurang lebih 200 rumah teman-teman. Jadi pulau ini itu agak kecil. Dengan jumlah rumah 200 itu mereka berdempet-dempetan. Jadi kalau kita masuk ke dalamnya itu masuk lewat jalan setapak seperti ini, seperti lorong-lorong. Biasanya juga itu kami lewat di bawah rumahnya orang. Jadi biasa juga itu kepala kita itu hampir tertumbuk dengan ujung tiang rumahnya orang, saking sempitnya itu di sana teman-teman. Nah ini kita lihat pinggir laut yang ada di sini nah. Rata-rata penduduk bermata pencaharian nelayan seperti itu teman-teman. Jadi ini kami menuju ke pustu atau puskesmas pembantu yang ada di pulau ini. Nah di pulau ini tidak ada kendaraan teman-teman seperti sepeda ataupun sepeda motor, tidak ada. Kalau di Sarapolompo itu ada sepeda motor, ada juga bentor. Nah kalau di sini tidak ada karena memang jalanannya tidak ada. Ada paving block sebagian tapi tidak bisa menembus jalanan yang lain saking sempitnya itu, begitu teman-teman. Jadi kami berjalan itu di antara rumah, di sela-selanya rumah seperti ini Masih pagi-pagi sekali kami sudah sampai di sini, masih jam 6:30 karena kami mengejar itu cuaca yang bagus teman-teman. Dan lagian juga Pulau Sarapolompo dengan Pulau Sarapocadi itu jaraknya hanya 30 menit ditempuh dengan perahu Joloro. Nah, di sini kita sudah sampai di sekolah SD yang ada di pulau ini ya teman-teman. Dan sebagian kegiatan kami itu diadakan di sekolah ini. Nah, di samping SD itu ada pustu ini, puskesmas pembantu yang ada di pulau ini. Sebagian juga kegiatan kami berlangsung di pustu ini, sebagian juga ada di masjid, begitu teman-teman. Jadi kami datang di sini itu berombongan itu dengan berbagai macam program kesehatan yang akan kami laksanakan. Nah, kalau air juga di pulau ini, di Pulau Sarapocadi itu juga airnya asin, meskipun ada sumurnya, tapi itu sumurnya airnya asin teman-teman. Jadi mereka itu menggunakan air tada hujan juga dan air galon dari Makassar ataupun dari Pangkep. Dan ini saya sudah sampai di pustu yang ada di pulau ini ya teman-teman. Kita spill dulu keadaannya pustu ini. Nah keadaannya seperti ini ya teman-teman. Sudah diperbaiki beberapa tahun yang lalu dan sudah ada lagi beberapa bagian yang rusak lagi. Dan kita masuk ke dalamnya. Di sini temanku ada 3 orang temanku yang bertugas di sini. Ada 2 orang bidan dan 2 orang perawat juga. Setelah istirahat minum-minum teh dan makan-makan kue, akhirnya kami keluar lapangan dulu untuk mengunjungi beberapa rumah yang menjadi target kami. Nah begini ya teman-teman, di dalam Pulau Sarapocadi kita lewat di antara rumahnya orang, di sela-sela rumahnya orang seperti ini. Biasa juga kepala itu tertumbuh di atas itu di tiang rumahnya orang seperti itu. Dan tujuan saya kali ini menuju ke tempat pengolahan air yang ada di pulau ini teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu itu mereka diberikan bantuan tempat pengolahan air seperti depot begitu tapi air yang dikelola itu adalah air asing. Jadi sumur, mereka tetap menggunakan sumur tapi sumur itu asing airnya, dan dia dikelola di depot ini menjadi air tawar dan dipergunakan oleh masyarakat. Tetapi beberapa waktu itu tidak ada operasionalnya, kasihan, lebih banyak katanya operasionalnya daripada harga airnya. Jadi tidak mengoperasikannya setiap hari karena begitu bahan bakarnya lebih mahal katanya. Jadi beberapa waktu saja mereka kasih menyala untuk menghasilkan air, baru beberapa waktu lagi pengolahan air ini tidak beroperasi begitu Setelah melakukan inspeksi dan kegiatan di tempat pengolahan air ini, akhirnya saya kembali menuju teman-temanku yang ada di pustu dan kita berencana untuk kembali pulang ke Sarapona teman-teman. Mohon maaf untuk menjaga privasi, saya tidak terlalu memvideo tentang kegiatannya teman-temanku yang lain. Saya hanya memvideo diriku sendiri ya teman-teman. Dan ini perjalanan kami menuju ke dermaga kembali karena kegiatan kami untuk hari ini sudah selesai. Yang rindu-rindu dengan Pulau Sarapocadi silakan menonton videoku ini nah teman-teman. Komen-komen maki yang mana di sini rumah Ata atau rumahnya keluarga Ata atau rumahnya orang tua Ata, silahkan maki di komen. Ataukah kita mau dispilkan yang mana, silahkan.
Nah, di sini kami menuju ke dermaga kedatangan kami yang pertama tadi. Nah, ini dermaganya ada dua di sini dermaga. Yang ini yang bagus dermaganya. Di sini juga dermaganya panjang sekali ini, he. Nah, kalau kita ambil gambar atau ambil video di sini cantik sekali. Apalagi suasananya siang hari di tengah hari seperti ini. Oh, bagus sekali tuh video. Nah, bagus ki warnanya, warna biru langitnya, lautnya juga biru, masya Allah. Tapi begitulah, berbeda juga dengan pemandangan yang ada di gunung. Kalau di gunung itu sejuk, banyak pohon-pohon, jadi kita berteduh. Kalau di pulau tidak ada pohon-pohon, jarang ada pohon-pohon. Jadi kalau kita bekerja di lapangan seperti ini, usahakan memakai topi. Nah teman-teman, jadi topi itu bukan gaya-gayaan, itu adalah pelindung kepala kita, pelindung muka kita dari sinar matahari. Aduh kasihan, mahal skincare pemirsa. Jadi meskipun kita pakai sunscreen, tetap harus pakai topi seperti ini, pakai masker untuk melindungi muka kita. Dede saja ki. Di sini ada ikan kering. Nah, bayangkan maki itu ikan kering kalau dijemur seperti itu, kering satu hari saja dijemur sudah kering. Kalau kita tidak pakai topi, tidak pakai masker, tidak pakai pelindung diri, dede kering ki juga saja ki. Jadi begitulah ya teman-teman. Jadi topi itu bukan sekedar gaya-gayaan. Kalau orang pergi di pantai pakai topi itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi itu sebagai alat pelindung diri kita, alat pelindung muka kita supaya tidak gosong ki pulang kasihan, supaya tetap cantik begitu. Dan begitulah biasanya kalau kita pulang, kita datang dijemput, kita pulang juga diantar. Ini mereka ini kader-kader cantiknya dari Pulau Sarapocadi mengantar kami sampai di dermaga. Dan mereka juga suka menonton video saya. Nah kalau lihat videoku itu pasti like. Alhamdulillah. Ini akhir dari videonya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Nantikan video saya selanjutnya. Sehat selalu ki, banyak rezeki kita. Assalamualaikum, bye bye.